Hubungan cinta dan keindahan oleh Plato. Apa yang perlu juga disampaikan pada kesempatan ini salah satunya adalah mengenai hubungan antara cinta dan keindahan. Sebagaimana digambarkan oleh Plato melalui dialog Socrates dalam Symposium, The Nature of Eros, cinta adalah merupakan sebuah dorongan, energi, yang mana selalu memiliki apa yang ditujunya. Cinta tidak pernah tidak memiliki objek tujuannya, dan energi cinta tersebut tentu tidaklah sama dengan apa yang ditujunya. Cinta tidak pernah tidak memiliki objek tujuannya, dan energi cinta tersebut tentu tidaklah sama dengan apa yang ditujunya. Bukankah begitu? Nah, pertanyaannya, lantas apa yang dituju dari cinta itu sendiri? Jika sejumlah orang ditanya, apa yang dituju dari cintanya? Mungkin orang-orang itu pasti akan menjawab dengan jawabannya masing-masing. Seorang yang sedang mencintai lawan jenisnya, maka ia akan mengatakan bahwa yang dituju oleh cintanya adalah lawan jenisnya. Seseorang yang sedang mencintai sebuah aktivitas berolahraga, maka ia akan mengatakan yang dituju oleh cintanya adalah berolahraga. Seseorang yang mencintai sebuah karya maka ia akan mengatakan yang ia cintai adalah karya yang dimaksud, dan seterusnya dan seterusnya. Namun, bagi Socrates, semua itu adalah kekeliruan. Mengapa? Sebab, dengan demikian orang-orang tersebut telah tersesat pada benda-benda dan pengetahuan yang salah. Bagi Socrates, setiap cinta yang ada pada setiap manusia pastilah mengarah pada keindahan. Atau dengan bahasa yang lebih mudah, objek dari setiap dorongan cinta adalah keindahan. Manusia cenderung mencintai keindahan, meskipun pada akhirnya hanya sedikit manusia yang mampu sampai pada pengertian keindahan yang sesungguhnya, dan sebagian besar dari mereka lainnya hanya mampu sampai pada objek-objek perwujudannya. Sebaliknya, orang yang mampu memahami dorongan cintanya dengan benar, maka ia akan sampai pada kondisi intelektual atas perasaan cinta yang ia alami, bukan hanya sebatas kondisi kebertubuhan. Dengan itu, kita juga bisa mengatakan bahwa sebab cinta adalah sebuah dorongan kepada objeknya, maka cinta tidaklah mungkin sebuah ketidakpedulian terhadap objeknya. Sebab jika demikian, ia merupakan sesuatu yang berlawanan dari sifat alamiah dari cinta itu sendiri. Dengan kata lain pula, bahwa tidak satu pun manusia di dunia ini yang pernah merasakan perasaan cinta tanpa pernah mengalami entusias perasaan takjub, dan percobaan untuk senantiasa mendekat dan menggapai kepada keindahan. Begitupun sebaliknya, tidak akan ada satu pun manusia yang mampu merasakan cinta, jika sebelumnya di luar dirinya itu tidak ada keindahan Banyak orang yang pada sejati. saat ini masih menganggap bahwa berkeindahan hanyalah berkaitan dengan perkara indrawi, perkara kebertubuhan, dari mulai memoles produk kesenian, memoles produk kebudayaan atau benda-benda kreasi lainnya, hingga memoles tubuh manusia itu sendiri dengan berbagai produk kecantikan tubuh atau melalui body painting. Memang tidak sepenuhnya salah, sebab perkara mencintai keindahan akan selalu berkaitan dengan keinginan untuk pula komunikasikannya atau abadikannya dalam berbagai bentuk-bentuk kebertubuhannya yang konkret. Tetapi apa jadinya jika itu hanya berhenti pada sebuah mode? Tidak kalah banyak pula orang yang beretorika mengedepankan perhatian pada prinsip-prinsip intelektual yang lebih abstrak dari apa yang hendak dikembangkannya ketimbang pada aspek wujud konkret karyanya seperti pada prinsip keseimbangan antar unsur-unsurnya, presisi, koherensi, dan seterusnya. Tetapi di sisi lain, mereka masih hanya menempatkan prinsip-prinsip tersebut dalam posisi rasionalitas pengkaryaan, sebagai sekadar tumpukan teori penciptaan, bukan sebagai usaha untuk melakukan interkoneksi atas yang intelektual itu. Bahkan, tak jarang tujuan dari penciptaannya justru lagi-lagi untuk mengejar hal-hal yang bersifat begitu duniawi dan anti-intelektual, ketenaran, pemujaan, keangkuhan diri, menghilangkan penghargaan terhadap kehidupan manusia lain, atau hal-hal yang sebenarnya tidak mengarah kepada keindahan sejati yang juga sekaligus adalah kebijaksanaan sejati. Tentu, kedua hal tersebut adalah contoh masalah serius jika kita hendak merenungkannya lebih dalam dari prinsip-prinsip yang telah diwariskan oleh Plato, daripada hanya sekedar gemar bermain dengan hayalan-hayalan berkesenian yang palsu, tak tentu arah, mubazir, hingga berlomba-lomba berdelusi diri satu sama lain, yang tak memberikan pertolongan apapun bahkan untuk sekadar satu tahap proses pemurnian jiwa kita sendiri. Sekali lagi, itu jika kita hendak merenungkannya lebih dalam dari prinsip-prinsip filosofis yang telah diwariskan oleh dan melalui Plato, yang sesungguhnya bisa menuntun kita kepada hal yang lebih tinggi. Sebab, berkesenian, sebagaimana juga berkecintaan,
Itu adalah perkara yang tidak hanya melulu perkara kebertubuhan, tetapi juga sekaligus perkara berkemanusiaan yang ilahiyah dan agung. Ya, berkesenian adalah perkara Terima berkemanusiaan kasih, yang ilahiyah like dan and agung. subscribe.